Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 23351043 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi kuis susulan dari mata kuliah praktikum keamanan komputer dan jaringan. Di sini Widuri ditugaskan untuk melakukan praktik DDoS, di mana DDoS ini merupakan Distributed Denial of Service, yang dimana kita itu melumpuhkan web server ataupun jaringan dengan menggunakan spam. Jadi kita membanjiri target dengan berbagai macam ataupun beribu-ribu paket data gitu. Jadi langsung saja nih kita ke praktiknya ya. Kita ke CMD dulu untuk cek IP dengan perintah ipconfig ya, ipconfig. Oke, ini dia. Nah, kalau di contoh ataupun materi Bang Diki itu di sini kan pakai yang Ethernet, adapter Ethernet ya. Nah, cuman di sini kita media disconnected karena biasanya ini tuh untuk LAN gitu. Karena kita nggak terhubung, karena laptop saya nggak terhubung dengan kabelan, maka dia media disconnected gitu. Kemudian ada juga Ethernet adapter Ethernet 3, di mana inilah IP yang bakal kita gunakan sebagai target, yang merupakan IP virtual machine yang kita miliki, dan di mana virtual machine itu kita set dengan host only ya. Kenapa bukan NAT? Karena kalau kita ngesetnya ke NAT itu bakal IP sumbernya dengan jaringan aturannya tuh NAT, maka IP sumbernya itu dimodifikasi oleh hypervisor namanya. Jadi ketika kita melakukan spoofing IP, dia NAT ini bakal menolak karena IP sumber tuh berbeda dengan yang aslinya gitu. Karena si hypervisor tadilah udah dimodifikasinya alamat IP sumber kayak gitu ya. Kemudian ada juga wireless LAN adapter WiFi, ini alamat WiFi ya. Kenapa kita nggak gunakan ini? Karena terlalu beresiko, karena ini tuh bersifat public gitu. Jadi kita menggunakan 192.168.56.1 ini, oke? Oke, selanjutnya kita coba lihat task manager, karena disinilah nanti bakal melunjak ya. Ketika kita mengirimkan berbagai paket data, maka otomatis jaringan kita melunjak. Nah, kenapa kita di sini memantau Ethernet 3? Karena ini alamat IP yang bakal kita serang gitu, bakal kita spam. Nanti CPU ini juga ini ya, kita pantau. Tapi disinilah paling kelihatan perbedaannya gitu. Kenapa juga kalau misalnya kita nyerang laptop sendiri mungkin ada ya yang CPU-nya tuh nggak naik gitu, cuman sampai 30, 35, itu berarti CPU-nya tuh dalam performa yang baik gitu. Tapi di sini kita bakal menyerang yang Ethernet 3. Oke, ini dapat dilihat ya bahwa semuanya tuh normal, bahkan nggak ada aktivitas sama sekali di Ethernet 3 nih gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke virtual mesinnya, yang dimana kita masuk ke Kali Linux terlebih dahulu ya. Masukkan username Widuri. Ini password karena udah login ya. Oke, ini kita masukkan password. Oke, kita masuk ke terminal. Kita masuk ke mode super user dulu ya, sudo su ya. Masukkan password dari virtual mesinnya. Oke, ini kita udah masuk. Nah, kita bakal melakukan perintah hping 3 strip s strip v. Ini udah ada karena kita udah pernah melakukan ini waktu praktikum gitu. 192 nih IP-nya juga sama ya, 168.56.1. Nah, kita jelaskan dulu, hping 3 ini adalah nama toolsnya untuk menguji dan menganalisis TCP IP, serta dia dapat mengirimkan berbagai macam paket ke target. Strip S ini digunakan untuk memalsukan alamat sumber, memalsukan alamat kita ya, karena kita melakukan spam, melakukan penyerangan. Jadi nggak mungkin dong orang tuh tahu alamat kita ya, otomatis kita ketahuan nanti gitu. Nah, ini S ini untuk memalsukan alamat sumber. Kemudian V ini verbose, yang artinya tuh kalau dalam bahasa Inggris banyak kata. Nah, kalau di sini berarti dia bakal memberikan detail dari penyerangan gitu. Nah, strip float ini untuk
mengirimkan paket data secepat mungkin ke target. Nah, kemudian 192.168.56.1 ini IP target kita tadi. Oke, kita jalankan ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini. Nah, dapat dilihat ya langsung ada aktivitas yang tinggi dari Ethernet 3 ini. Yang padahal tadi itu dia normal-normal aja, nggak ada aktivitas sama sekali. Ini dia jadi menerima banyak paket, dibanjiri banyak paket sampai 100 kbps ya tadi kayak gitu. Yang padahal dia sebelumnya nggak ada gitu, maksudnya nggak ada aktivitas sama sekali, jadinya dia ada aktivitas nih, terdetek nih bahwa kita sudah membanjiri dia dengan banyak paket. Kemudian kalau CPU nih dia juga berubah-ubah naik turun, ini karena dia juga memproses ya paket data yang kita kirimkan seperti itu. Nah, berarti ini serangan kita atau spam kita berhasil karena ini kedetek ya di sini, walaupun dia memang nggak terlalu nih sampai 168 kbps ya. Kayak gitu. Ini kalau di sini tingginya sampai 7,7 Mbps, yang tadinya tuh dia nggak ada aktivitas sama sekali, ini jadi ada gitu karena kita membanjirinya dengan spam gitu ya. Jadi terlihat ya bahwa dia ataupun si IP target ini sudah menerima spam dari kita gitu ya. Oke, selanjutnya kita hentikan dulu. Kita Ctrl C. Oke. Nih, Ctrl C ini untuk memberhentikan spamnya. Nih, 70.000 paket ya, sekitar 70.000 paket yang kita kirimkan. Kita lihat task manager lagi, ketika sudah kita hentikan nih dapat dilihat bahwa aktivitasnya berhenti ya. Ini sampai di sini doang nih aktivitasnya, ini udah nggak ada aktivitas lagi. Dan CPU juga udah normal-normal aja, di bawah 10% ya. Rata-rata tadi tuh sampai 15, 19, 20 gitu ya. Nih, yang diterima 0 kbps. Jadi nggak ada paket data nih yang diterima karena kita sudah memberhentikan spam kita tadi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ubuntu. Kemudian kita lihat dulu task manajernya ya. Nih, kalau dilihat di performance-nya, networknya nih nggak ada aktivitas juga ya networknya nih. Kita bakal menyerang jaringannya di sini, nanti bakal kelihatan. Oke, kita lanjut ke sini. Kita cek IP-nya dengan ifconfig ya. Salah, ifconfig, sorry. Config yang di CMD tadi ya. Ini ifconfig. Mana dia? Nih ya, alamat IP-nya tuh 192.168.56.102. Kita copy aja. Bisa nggak ya? Tapi nggak usah deh. 102 ya, akhirnya kita ingat-ingat aja. Masuk ke Kali Linux. Di sini kita bakal coba mengirimkan spam ke Ubuntu. Tadi kan ke laptop sendiri nih, ke IP sendiri. Kita coba ke Ubuntu. Jadi perintahnya tuh hopping 3 strip S besar, strip P besar, strip U besar, strip float, strip V, strip run, strip source 192.168 ya, IP-nya sama ya karena kita pernah melakukannya juga di waktu tugas gitu. Nah, saya jelaskan dulu. Hopping 3 tadi nama tools ya, dimana dia dapat menganalisis ataupun menguji TCP IP dan dapat mengirimkan berbagai macam paket ke target. Kalau S ini berarti kita mengaktifkan SYN flag, yang dimana kita meminta koneksi baru dibuka setiap kita mengirim paket data. Kemudian strip P ini berarti pass flag, dimana kita mengaktifkan pass flag yang memaksa target untuk mengirim data ke aplikasi tanpa menunggu di buffer. Kemudian strip U ini berarti urgent, dimana kita melabeli setiap paket data yang kita kirim itu dengan
sifat lah ya, sifat urgent atau darurat dengan prioritas tinggi. Jadi kita memaksa target tuh untuk melayani paket data yang kita kirim gitu ya. Kemudian strip float sama seperti tadi, dia supaya kita mengirimkan paket secepat mungkin ke target. Kemudian strip v sama verbose, dia bakal mengirimkan detail dari penyerangan, menampilkan detail dari penyerangan. Kemudian strip run source ini untuk mengacak-acak IP sumber. Jadi kita menggunakan S ya untuk memasukkan alamat IP sumber. Di sini kita menggunakan run source. Kemudian IP ini itu target kita Ubuntu ya. Kemudian kita jalankan, bismillah. Oke, kita lihat di Ubuntu-nya di sini. Nah, langsung terdeteksi di jaringannya ya bahwa terdapat aktivitas nih. Dia menerima sampai 100 lebih per second-nya. Nah, ini kedetek ya bahwa Ubuntu ini sedang menerima paket data yang kita kirimkan, berarti kita berhasil melakukan spam ke Ubuntu gitu. Nih, dia bakal ada nih terus nih kayak yang diterima ini ya. Kemudian dia juga melayani kita. Tadi ya dapat dilihat tadi tuh dia berjalan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita terbukti bahwa kita sudah berhasil nih mengirimkan spam paket data, membanjiri paket data ke target, ke network ataupun ke Ubuntu ini. Oke, kita hentikan, kita coba hentikan dikali apa yang terjadi dengan Ctrl C ya, Ctrl C stop. Oke, kita lihat di Ubuntu-nya lagi. Oke, langsung 0 bytes karena kita udah menghentikan penyerangan. Jadi dia langsung gak ada aktivitas nih, berhenti nih aktivitas paket data yang diterima tadi, berhenti cuman sampai sini. Oke, jadi kelihatan ya bahwa penyerangan ataupun spam yang kita lakukan juga berhasil pada Ubuntu. Oke, kita kembali ke Linux ya. Kita di sini masuk dulu deh ke super user karena kita ada perintah juga. Perintah juga di sini. Kita masuk ke kali lagi. Di sini kita akan coba perintah nping ya. Nping di strip TCP, strip connect, strip read. Ini kita bakal coba melihat hasilnya. Kan kalau tadi kita cuma melihat di grafik ya, ini kita lihatnya itu di mesin virtualnya gitu. 90.000 strip C ya, 90.000 192 IP Ubuntu tetap ya, karena di Ubuntu kita juga lihat nanti. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya seperti biasa. Dimana nping ini bagian dari nmap kalau kalian ingat ya, yang dimana nping ini dia dapat membuat paket jaringan, menganalisis respon dan menganalisis waktu respon dan mengukur waktu respon gitu. Kemudian strip TCP connect ini berarti kita melakukan konektivitas dengan TCP. Strip read sama dengan 90.000 ini menentukan kecepatan paket yang kita kirim, yaitu 90.000 per detiknya. Kemudian strip C ini strip count ya, 90.000. Strip C 90.000 berarti kita count 90.000. Jadi kita menentukan jumlah paket yang dikirim, nanti bakal berhenti di setelah kita berhasil mengirim paket 90.000 gitu. Kemudian ini 192.168.56.102 ini adalah IP target. Oke, kita ini dulu juga di Ubuntu biar nanti cepat. Di Ubuntu kita melakukan TCP dump strip INPS3, dimana dia TCP dump ini untuk menganalisis paket yang berlalu lintas di jaringan. Kemudian strip I ini adalah untuk menentukan interface-nya, dan npose ini adalah nama interface-nya. Oke ya, kita masuk ke kali lagi, kita coba enter ya, bakal banyak ya, ini lama nih. Kemudian kita ke sini, kita enter juga tuh.
Kita Ctrl C ya. Oke. Dapat dilihat ya bahwa ini banyak sekali. Ini udah kita stop dengan Ctrl C, jadi dia berhenti nih. Biar nggak terlalu panjang di sini juga ya. Kalau udah selesai, kalau belum kita Ctrl C. Nah, berhenti juga. Jadi dapat dilihat ya kalau kita dapat memantaunya di sini gitu. Nih, kita mengirimkan ya, send banyak sekali paket dengan TCP ya. Tadi kita melakukan konektivitas dengan TCP. Kemudian pada IP ini gitu, kita memulai mengirimnya dengan konektivitas TCP gitu ya. Sedangkan pada si Ubuntu ini kita juga tadi kan TCP dump itu untuk memantau ataupun menganalisis paket yang berlalu lintas di jaringan. Nih dapat kita pantau ya, banyak sekali nih apanya dari IP ini ke ini, IP apa namanya tadi, kali ke VirtualBox Ubuntu gitu ya. Nih ada waktunya juga gitu-gitu. Ini adalah paket data yang melintas di jaringan kita selama kita melakukan proses spam tadi yang sebelum ini, yang kita dapat memantaunya di kali juga seperti itu ya. Oke, jadi itu saja sih ya yang dapat saya jelaskan dalam praktik DDoS ataupun distribute denial of service, di mana kita tuh membanjiri target dengan paket data ataupun dengan spam ya, yang nanti menyebabkan target tuh lumpuh atau lag ya. Cuman karena di sini kita tuh nggak terlalu, spamnya tuh nggak terlalu yang keras, jadinya dia masih bisa lah, nggak terlalu parah nge-lagnya gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.